kita mendoakan pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan berikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti ajmain. Wa ila hadrati As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki wa ila hadrati As-Sayyid Muhaqqiq Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'ali darajatim fil jannah wanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, berkata Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, abda'u bismillahi warrahman wabirrahim daimil ihsan. Aku memulai kitab ini dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, warrahman, dan dia yang maha pengasih, wabirrahim, dan dengan dia yang maha penyayang, daimil ihsan, yang kekal kebaikannya diberikan kepada seluruh makhluknya. Falhamdulillahil qadimil awal. Maka segala puji bagi Allah Al-Qadim yang maha terdahulu, Al-Awwal yang maha permulaan, wal akhir, dan juga yang maha akhir, wal baqi yang maha kekal, bila tahawul, tanpa ada perubahan sedikit pun pada zat maupun sifat-sifatnya. Tsummas salatu wassalamu sarmada. Kemudian aku bersolawat dan bersalam sarmada, dengan kekal, dengan terus menerus, alan nabiyyi khairi man qad wahada, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa alihi, dan juga semoga salawat dan salam yang terus-menerus tercurah atas keluarga, wasahbihi, dan sahabatnya, wa man tabi', dan orang yang mengikuti beliau, wa man tabi' sabila dinil haq, dan orang yang mengikuti agama yang benar, mengikuti jalan agama yang benar, ghairu mubtadi', tanpa melakukan bid'ah sedikit pun juga. Wa ba'du, kemudian, fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah oleh kalian menyangkut wajibnya ma'rifah atau mengenal, min wajibin lillahi isyrina sifah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wajib sebanyak 20. Fallahu mawjudun qadimun baqi, maka Allah itu mawjudun, ada, qadimun, tidak ada permulaannya, baqi, dan kekal, terus menerus, tidak ada kesudahannya. Nah, inilah kitab kita baca sedikit, kita berharap keberkahan dari kitab ini. Maka dimulailah kemudian beliau menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, fallah, maka Allah tersebut mawjudun, dia yang ada ataupun dia yang eksis atau dia yang wujud, qadimun, tidak ada permulaannya, baqi, senantiasa kekal dan tidak ada akhirnya. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu mawjudun, Allah ada, dan membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan kita yang sebelum ini kita telah membahas tentang 4 argumentasi keberadaan Allah. Yang pertama argumentasi eksistensi, kemudian yang kedua adalah argumentasi gerak, yang ketiga argumentasi keteraturan, dan yang keempat argumentasi keindahan. Nah, ini semua argumentasi yang mudah untuk dipahami, akan tetapi tidak terlalu kokoh. Nah, sekarang kita akan bahas argumentasi yang demikian kokohnya, dengan demikian kuatnya, yang ulama menyebutnya sebagai burhanul imkan, argumentasi imkan, yaitu kemungkinan. Tapi kemungkinan nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan kemungkinan di sini. Nah, bagi teman-teman di sini yang mungkin belum terbiasa dengan istilah-istilah di dalam teologi ataupun ilmu tauhid ataupun dalam istilah mantik atau logika, nah saya sebagai permulaan akan berikan istilah yang demikian dasar yang harus ada pada diri kita
Dengan demikian maka kemudian pelajaran-pelajaran yang selanjutnya akan mudah dipahami ketika saya menyebutkan istilah ini. Nah, ada istilah mafhum dan misdaq. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan konsep dan instansi ataupun referensi dari konsep tersebut. Nah, yang dimaksud dengan mafhum ataupun konsep adalah apa yang ada pada diri kita berupa pengertian atau berupa konsep. Contoh misalnya, kita punya tidak konsep manusia dalam pikiran kita? Ada ya, konsep manusia. Punya tidak dalam pikiran kita konsep batu? Ada tidak? Ada. Punya tidak dalam pikiran kita konsep kue? Ada. Nah, ini di dalam pikiran. Kemudian di luar pikiran kita ada contoh-contoh konsep tersebut. Misalnya konsep manusia, ada tidak contohnya di luar diri kita, di luar pikiran kita? Ada tidak? Siapa contohnya? Nah, contohnya saya, contohnya Bapak. Ini disebut sebagai referensi ataupun instansi ataupun misdaq dalam bahasa Arabnya dari konsep manusia. Sekarang konsep kue, contoh konsep kue yang di luar pikiran kita yang mana? Nah, ini yang sedang kita makan. Jadi paham ya? Ada mafhum, ada konsep, ada misdaq, yaitu referensi dari konsep itu di luar pikiran kita. Konsep rumah ada? Ada. Contoh misdaqnya mana? Ini bangunan ini. Kemudian mana lagi? Rumah kita. Konsep handphone ada. Misdaqnya mana? Nah, ini banyak sekali misdaqnya. Nah, ini penting. Jadi ada dua hal yang mesti kita pahami menyangkut mafhum dan misdaq. Orang di pikiran dia mafhum atau bahasa kitanya konsep. Nah, kemudian di luar ini ada instansi-instansi atau referensi dari konsep-konsep tersebut. Contoh misal kita punya konsep manusia, di manakah instansi atau misdaqnya? Oh, di sini ada Amir, Umar, Badu, dan sebagainya. Ini adalah instansi-instansi dari konsep manusia yang ada di dalam pikiran kita. Anak, ada instansinya di luar pikiran kita? Ada, saya udah mau pulang, mau ketemu sama anak saya misalnya. Itu udah instansi ataupun misdaq dari konsep anak di dalam pikiran kita. Nah, penting memahami konsep dan instansi-instansi tersebut, sebab nanti pembicaraan kita ketika disebutkan konsep, kita ngerti itu, oh di dalam pikiran. Sedangkan instansi ataupun referensi ataupun misdaq itu ada yang di luar pikiran kita. Nah, ada orang yang kadang keliru menerapkan sebuah konsep terhadap instansi yang ada di luar. Contoh misalnya, ini masalah yang sering beredar di masyarakat kita, menyebutkan bahwa poligami itu adalah sunnah. Benar ya? Dari sana kemudian dia menganjurkan orang untuk berpoligami. Mengapa demikian? Karena poligami itu sunnah. Sepakat tidak dengan begitu? Ada kemudian yang lebih lagi, dia membuat penghargaan terhadap orang yang berpoligami. Jadi seolah-olah di dalam pikiran dia bahwa poligami itu sangat dianjurkan untuk dilakukan karena sunnah. Ini terjadi kekeliruan di dalam konsep dan menerapkan konsep tersebut kepada misdaq, kepada instansinya. Nah, ini akan kita lihat betapa penting membedakan konsep atau memahami konsep secara benar dan misdaqnya tersebut.
Jadi kita lihat di mana letak kekeliruan penganjuran terhadap poligami tadi. Nah, di mana letak kekeliruannya? Kekeliruannya adalah bahwa ternyata istilah sunnah ataupun konsep sunnah ini mempunyai makna yang bermacam-macam. Ketika orang mengatakan bahwa karena poligami itu sunnah Rasul, maka hukumnya adalah sunat, ini keliru jauh, betul sekali kelirunya. Jadi kita lihat ada konsep sunnah. Jadi dalam pikiran kita ada istilah sunnah atau as-sunnah. Nah, ternyata istilah sunnah ini satu ketika digandengkan dengan Al-Quran. Al-Quran, kemudian pernah dengar ya, as-sunnah ya. Satu. Kemudian yang kedua as-sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Pernah dengar ini? Nah, kemudian yang ketiga adalah as-sunnah dalam rangkaian hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, jadi ada 3 istilah sunnah di dalam fikiran kita, dan kita tidak boleh keliru dalam menerapkan istilah sunnah tersebut kepada misdak-misdak atau referensinya yang ada di luar. Saya akan berikan contoh bahwa ada as-sunnah yang hukumnya itu bukan sunnah. Ada as-sunnah yang hukumnya bukan sunnah. Contoh misalnya sholat zuhur 4 rakaat itu adalah as-sunnah. Apa maksud as-sunnah di sini? Bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sholat zuhur 4 rakaat itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasa Ramadan itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 30 hari berpuasa di bulan Ramadan itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut sebagai as-sunnah. Nah, kalau kita melakukan suatu perbuatan meniru dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut bahwa perbuatan kita tersebut ada landasannya di dalam as-sunnah. Tapi disebut ada landasan dalam as-sunnah tersebut adalah di sini yang dipasangkan dengan Al-Quran. Berpuasa di bulan Ramadan ada tidak landasannya di dalam as-sunnah? Ada. Nih, Nabi mengatakan Islam dibangun atas 5 hal. Syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Berarti ada landasan puasa Ramadan pada as-sunnah sebagai pasangan terhadap Al-Quran. Puasa Ramadan ada tidak landasannya dalam Al-Quran? Ada. Berarti puasa Ramadan ada landasan dalam Al-Quran, ada landasan dalam as-sunnah. Sekarang puasa Ramadan biasa tidak dilakukan oleh Nabi. Biasa, disebut dia adalah sunnah Rasulullah ataupun as-sunnah, bukan bid'ah. Jadi kalau kita ngarang-ngarang puasa di bulan Ramadan, kita niatkan puasa Ramadan, kita melakukan bid'ah karena berlawanan dengan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hukum berpuasa di bulan Ramadan tersebut apakah sunnah ataukah wajib, mubah, makruh atau haram? Wajib. Wajib. Nah, jadi wajib. Jadi ada kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi disebut sebagai as-sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Sekarang sholat sunat qobliyah zuhur ada tidak landasannya di dalam as-sunnah sebagai pasangan Al-Quran? Sholat sunat qobliyah zuhur ada tidak? Ada. As-sunnah ada. Sholat sunat qobliyah zuhur. Dalam Al-Quran ada tidak sholat sunat qobliyah zuhur? Tidak ada.
Jadi Al-Quran tidak mencantumkan sholat sunat qobliyah zuhur. Nabi SAW biasa tidak melakukan sholat sunat qobliyah zuhur. Biasa, berarti as-sunnah ada di dalam kebiasaan Nabi SAW. Sekarang hukum melaksanakan sholat sunat qobliyah zuhur, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Sunnah. Jadi tidak semua sunnah Nabi itu hukumnya adalah wajib. Ada yang sunnah Nabi hukumnya adalah sunnah ataupun sunat. Oke. Sekarang Nabi di dalam Al-Quran diperbolehkan mempunyai istri lebih dari 4. Dalam Al-Quran ada. Berarti beristri lebih dari 4 orang. Ada tidak landasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ada untuk Nabi. Itu sunnah Nabi bukan? Sunnah, beliau melakukannya. Sekarang hukumnya bagi kita sunnah, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Bagi kita istri lebih dari 9, lebih dari 4, haram bagi kita. Jadi tidak semua sunnah Nabi itu menjadi sunat. Ada sunnah Nabi yang haram kita lakukan. Istri lebih dari 4 orang haram dilakukan oleh kita. Itu sunnah Nabi, ada landasan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah khusus untuk Nabi SAW. Jadi tidak semua sunnah Nabi itu hukumnya wajib, sunnah, tapi kadang ada hukumnya haram. Naik onta kemana-mana, sunnah Nabi bukan? Kenapa sunnah Nabi? Kebiasaan Nabi. Sekarang hukumnya bagi kita wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mubah hukumnya. Tapi bisa menjadi makruh kalau mengganggu orang lain. Kotorannya rusak jalan, orang mulai ngomel-ngomel, bahkan bisa menjadi haram kalau menimbulkan mudarat bagi orang lain. Jadi tidak semua sunnah Nabi itu lantas menjadi wajib atau sunnah hukumnya. Kadang makruh bisa jatuh juga kepada haram. Paham ya? Sekarang poligami. Ada landasan dalam Al-Quran? Ada ayatnya. Ada landasan dalam As-Sunnah? Ada. Sekarang apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Hah? Mana hukum dasarnya? Mubah. Jadi ulama ahli fikih semua bersepakat hukum asal dari poligami itu adalah mubah. Tidak ada satupun yang mengatakan sunnah hukumnya. Jadi keliru orang mengatakan sunnah Nabi maka dianjurkanlah orang untuk melakukannya. Kita harus melihat mana hukumnya, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Jadi seperti Said Sabiq mengatakan hukumnya adalah mubah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah orang sudah selayaknya berusaha untuk melakukannya. Jadi kalau dianggap poligami itu hukumnya adalah sunnah, maka orang yang sudah punya istri 1 harus berikhtiar mati-matian punya istri 2. Oh, sunnah. Seperti orang misalnya melakukan sholat sunat qobliyah zuhur, itu sunnah. Kalaupun dia tidak bisa, dia harus berniat untuk bisa melakukan itu karena sunnah hukumnya. Nah demikian juga kalau dianggap poligami hukumnya sunnah, orang yang sudah punya istri 1 harus berusaha untuk punya 2, yang sudah 2 harus berusaha untuk 3, yang sudah 3 harus berusaha untuk 4. Dan tidak ada satupun ulama fikih yang berikan fatwa begitu. Nah, jadi hukum asalnya adalah mubah. Nah mengapa ada orang yang menganggap poligami sunnah Rasul lantas dianjurkan orang untuk melakukannya? Ini terjadi percampuran antara istilah sunnah sebagai sunnah kebiasaan dengan sunnah hukumnya adalah sunnah tersebut. Padahal tidak, hukumnya bukan sunnah, hukumnya hanyalah mubah. Nah, jadi ini pentingnya memahami konsep, kita pahami dengan baik, kemudian misdaknya kita terapkan secara benar juga. Mubah artinya boleh dilakukan, tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Ini ya, seperti misalnya makan nasi itu mubah hukumnya. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Baru dapat pahala kalau dia berniat untuk menguatkan badan untuk beribadah. Iya. Jadi
harus dipahami. Ya, ini masalah antara konsep mafhum dengan misdak, dengan instansi yang ada di luar referensi. Jadi ada kadang orang keliru dalam konsep penerapan konsep itu kepada misdak-misdaknya. Jadi ada istilah sunnah, ada 3 tadi. Ada satu sunnah yang dipasangkan dengan Al-Quran sebagai landasan hukum. Kemudian sunnah yang berarti kebiasaan Nabi yang dilawankan dengan bid'ah. Ada lagi sunnah yang dipasangkan dengan wajib, mubah, makruh, dan haram. Nah, ini harus kita pahami konsep ini secara benar ketika menerapkan kepada misdak-misdaknya tersebut. Ya, cerita tadi misalnya, menurut saya nggak tegas ya. Artinya boleh dan tidak itu kan nggak tegas. ya hukum asal, hukum asalnya, hukum asalnya mubah, hukum asalnya mubah, hukum asalnya mudah. Artinya kan itu debatable. Artinya kalau suami istri ribut misalnya, kan mubah itu apa artinya? Akhirnya kan susah Pak untuk mana yang benar yang tidak. Ya, kalau Al-Quran disebutkan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kalau kalian merasa takut tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, ini asal muasal dari masalah poligami. Jadi di zaman dulu ada orang yang menikahi anak yatim itu untuk mengambil kekayaan anak yatim tadi. Anak yatimnya kaya. Jadi dia dan memberi mahar cuma sedikit saja. Nah, kalau kalian merasa khawatir menikahi anak yatim karena alasan tersebut, maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kalian sukai, masna 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka cukup satu saja, umma malakat aimanukum, atau budak yang kalian miliki. Zalika adna alla ta'ulu, itu lebih dekat kepada tidak berlaku zalim. Jadi kalau orang berpoligami misalnya dan dia tahu dia tidak bisa adil, itu hukumnya haram dia lakukan. Nah, jadi itu tadi Pak. Jadi mubah tadi bisa turun kepada haram, bisa juga kalau memang dia membutuhkan naik kepada sunnah tadi hukumnya. Jadi memang tidak ada tegas hukumnya apa. Hukum asalnya disebut mubah, bisa turun kepada haram, bisa turun kepada naik kepada sunnah. Jangankan poligami, bahkan dalam kitab fikih ulama mengatakan menikah itu hukum asalnya adalah mubah. Bisa naik kepada sunnah, bisa naik kepada wajib, bisa kepada makruh, bisa kepada haram. Saya mau nikah. Tuh, kamu bagaimana mau nikah? Kamu kan masih kecil, belum balik lagi, belum punya kemampuan memberikan nafkah lagi. Nah, orang ini menikah jatuhnya adalah hukumnya haram bagi dia. Dan dia nggak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin. Tapi nikah bisa hukumnya menjadi sunnah kalau dia membutuhkan menikah dan dia sanggup, dan dengan nikah terjaga agama dia. Dan nikah bisa menjadi wajib bagi orang yang sudah membutuhkannya dan dia sanggup, dan dia juga terancam untuk melakukan perbuatan penyelewengan. Wajib bagi dia untuk menikah. Jadi ini dia ada dalam 5 hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi kita jangan terkelirukan konsep sunnah di sini dengan sunnah lawan bid'ah dan sunnah sebagai pasangan dari Al-Quran. Paham ya? Jadi antara konsep dengan referensi ataupun misdak yang ada di luar. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh saja, ini bukan inti pengajian kita ini. Nah, sekarang kita dalam pikiran mempunyai konsep wajib, kemudian mungkin, kemudian mustahil.
wajib ini, maksud dari wajib adalah sesuatu yang akal kita melihat atau memandang mustahil ketiadaannya. Jadi ketiadaannya itu mustahil terbayangkan oleh akal. Jadi maksudnya dia wajib ada dan tanpa memiliki sebab. Ini sesuatu yang akal memandang mustahil ketiadaannya. Nah, ini lawan dari mustahil, sesuatu yang akal memandang mustahil keberadaannya. Ini sesuatu yang akal memandang mungkin terjadi keberadaannya. Contoh misalnya, kalau saya menulis misalnya 2 lebih besar dari 1, ini menurut akal kita wajib, mungkin atau mustahil? 2 lebih besar dari 1 wajib. Nah, bagi akal kita nggak ada kemungkinan bahwa 2 itu sama dengan 1, nggak mungkin. 2 lebih kecil dari 1 juga tidak mungkin. Jadi 2 lebih besar dari 1 ini adalah wajib. Kemudian 1 lebih besar dari 3 ini wajib, mungkin, mustahil. 1 lebih besar dari 3 mustahil. Besok hujan, wajib, mungkin, mustahil? Mungkin. Mengapa besok hujan disebut mungkin? Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Bagaimana syarat terjadinya? Kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa terjadi, maka terjadi hujan. Kalau tidak, maka tidak terjadi hujan. Baik, ini berarti konsep wajib, mungkin, dan mustahil. Sampai sini masih bisa ngikutin? Masih? Belum nyerah ya? Belum. Sekarang kita tambahkan konsep wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Apa yang dimaksud konsep wajib al-wujud? Jadi sesuatu yang keberadaannya pada realitas di luar kita itu wajib, mustahil dia tidak ada. Disebut wajibul wujud. Jadi dia ada, itu wajib. Akal kita tidak bisa membayangkan dia tidak ada. Di konsep wajibul wujud. Nah, sehingga kalau kita mengatakan sesuatu wajibul wujud, berarti dia tidak memiliki sebab keberadaan. Sebab kalau dia memiliki sebab, dia tergantung kepada sebab tersebut. Kalau sebab itu ada, dia ada. Kalau sebabnya tidak ada, dia tidak ada. Sedangkan mungkinul wujud, sesuatu yang keberadaannya di realitas eksternal atau di luar, itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Sangat tergantung dari ada atau tidak sebab yang bisa membuat dia eksis di luar. Bisa pahami ini? Oke. Jadi sekarang ini dalam pikiran. Sekarang kita kemudian melihat kepada apa yang ada di sekitar kita. Apakah itu misalnya ada pohon-pohon, ada juga misalnya kambing, ada orang, ada gunung, ada juga langit, ada matahari, ada bintang-bintang. Nah, sekarang kita mulai menerapkan konsep yang ada dalam pikiran kita menyangkut mungkinul wujud dan wajibul wujud.
Kalau melihat ke arah pohon, kita mengatakan pohon itu misdaq, referensi dari konsep wajibul wujud atau mungkinul wujud. Pohon. Kenapa mungkin? Pohon di luar. Mungkin atau wajib? Nah, untuk menentukan dia mungkin atau wajib, kita melihat ada tidak sebab keberadaan dia pada realitas di luar itu. Pohon ada tidak penyebabnya? Ada. Minimal kalau nggak ada petani yang menanam pohon, itu tidak terjadi pohon di luar. Berarti pohon termasuk dalam konsep ataupun misdaq dari konsep mungkinul wujud. Jadi ini mafhum misdaq ini harus sudah ahli nih. Konsep dan instansi sudah harus ada dalam pikiran kita, baru kita bisa maju. Sekarang kuda mungkinul wujud atau wajibul wujud? Kenapa mungkinul wujud? Nah, minimal kalau nggak ada emaknya yang hamil kuda mah nggak ada dia. Gunung, kok misdaq dari konsep wajibul wujud atau mungkinul wujud? Gunung. Tidak mungkin. Karena gunung ada asal muasalnya, ada penyusunnya. Apakah itu batu-batuan ataukah itu pasir, itu dia berarti misdaq dari konsep mungkinul wujud. Ikan wajibul wujud atau mungkinul wujud? Mungkinul wujud. Awan mungkin, matahari mungkin, bulan. Kenapa demikian? Ada sebab keberadaan dia. Nah, sekarang argumentasi ini membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini sangat tergantung dari penalaran akal kita. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelum ini, ada satu teknik di dalam logika dalam menyimpulkan sesuatu. Misalnya X, A atau B, hanya dua kemungkinan. Nah, X bukan A, maka X adalah B. Cuma ada kemungkinan begitu. Atau sebaliknya, X bukan B, maka tidak bisa tidak X adalah A. Ini disebut akal kita secara badihi, secara swabukti menerima ini. Gak bisa kita menolak. Nah, ini contoh yang saya berikan pada pertemuan sebelum ini. Ada seorang pencuri yang datang ke sebuah rumah. Rumah itu cuma ada 2 saja kamarnya. Nah, kita ingin menangkap pencuri tersebut. Kita datang ke satu kamar, ternyata pencuri itu tidak ada di sana. Kita nggak melihat pencuri tadi. Nah, akal kita mengatakan pencuri tersebut tidak ada di kamar ini, pasti dia ada di kamar sebelah. Karena cuma ada 2 kamar. Nah, kepastian mengatakan ada di kamar sebelah ini tidak diperoleh dengan cara melihat pencuri tersebut, tapi dengan penalaran akal kita. Tingkat kepastiannya sama tidak dengan melihat menggunakan indera? Oh, sama kepastiannya. Jadi begitu di sini tidak ada, ini pasti ada di sana. Sebab hanya ada 2 kemungkinan, 2 pilihan. Paham sampai di sini? Jadi ini yang disebut dengan pembuktian dengan menggunakan timbangan akal atau dengan logika. Kita tidak melihat dia secara langsung, tapi akal kita mengatakan pasti ada di sebelah. Nah, tingkat kepastiannya sama dengan melihat tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Nah, kita bermaksud dengan menggunakan logika atau timbangan akal tersebut memastikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penalaran tadi, hukum dalam berpikir. Kalau kasus tadi pencuri, hanya 2 kemungkinan, di ruangan ini atau di ruangan yang itu. Begitu kita masuk ke ruangan yang pertama, dia tidak ada, akal kita mengatakan pasti ada di sana. Gak perlu kita kemudian memastikan dengan melihat, tapi kita bisa memastikan bahwa dia ada di situ. Jadi kalau orang pengen membunuh pencuri tadi, dibom ruangan tadi, begitu sudah hancur dia mengatakan udah mati itu pencurinya. Jadi dengan kepastian akal dia mengatakan ada di ruangan tersebut.
Nah, menyangkut Allah Ta'ala tidak bisa kita tangkap dengan indera kita, karena itu pembuktiannya betul-betul mengandalkan akal kita, hukum-hukum di dalam berpikir. Nah, kita mempunyai 3 kemungkinan. Kalau ini 2 kemungkinan, jadi ini bisa ditambah, misalnya X, A, B, C. X bukan A, maka kemungkinannya X itu bisa B atau C. X bukan juga B, maka kemungkinannya ada X itu cuma C saja, nggak ada yang lain. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuktikan tentang wajibul wujud. Nah, kita punya 3 statement ataupun proposisi. Yang pertama adalah semua yang ada, termasuk apakah itu matahari, bulan dan sebagainya, itu kan bisa kita lihat tuh. Tapi Allah tadi nggak bisa kita lihat. Kita ingin membuktikan dengan akal kita keberadaan Allah. Di semua yang ada adalah wajibul wujud. Kemudian yang kedua, semua yang ada adalah mungkinul wujud. Yang ketiga, sebagian adalah wajibul wujud, sebagian adalah mungkinul wujud. Nah, kenapa? Makanya kita akan memilih mana dari 3 statement ini berdasarkan akal kita yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Tadi seperti ini. X 3 kemungkinan, A, B atau C. Nah, ini X 3 kemungkinan 1, 2, 3. Baik. Yang pertama, semua yang ada adalah wajibul wujud, bisa tidak kita terima. Jadi semua yang ada ini dia ada tanpa ada yang menyebabkannya, dia ada dengan sendirinya. Bisa kita terima? Tisu ada dengan sendirinya, bisa diterima? Enggak, berarti dengan satu contoh saja kita membatalkan pernyataan tersebut. Jadi pernyataan ini tidak benar. Kemudian yang kedua, semua yang ada adalah mungkinul wujud. Semua yang ada mungkinul wujud. Ini semua yang ada ini mungkinul wujud, ada penyebab keberadaannya. Di mana kita menjawabnya? Apa yang dimaksud semua yang ada mungkinul wujud? Misalnya A adalah mungkinul wujud, berarti dia memerlukan sebab untuk bisa terjadi, benar ya? Sehingga sebelum A itu ada, maka haruslah ada penyebab yang mengeluarkan A tersebut dari wilayah mungkin tadi untuk bisa ada di luar. Berarti dia memerlukan B. Jadi keberadaan A tergantung kepada B. Jadi kalau kita tanya kepada A, wahai A, kamu sudah ada belum? Dia mengatakan belum. Kalau tidak ada B, saya tidak bisa disebut ada. Nah, sekarang kita tanya kepada B, wahai B, kamu wajibul wujud atau mungkinul wujud? Kalau B mengatakan saya wajibul wujud, saya ada tanpa penyebab, udah beres urusan. Berarti B ada dan A juga ada karena adanya B. Tapi kalau B mengatakan tidak, saya adalah mungkinul wujud juga, maka kita kemudian bertanya kepada B, wahai B, siapa yang bisa mengeluarkan kamu dari wilayah mungkin untuk bisa ada? B mengatakan C. Nah, C kita tanyakan, wahai C, kamu mungkinul wujud atau wajibul wujud? Dia mengatakan wajib. Nah, kalau dia mengatakan dia wajib, beres urusan. Dengan keberadaan C ada B, maka B mengadakan A. Tapi C mengatakan enggak, saya mungkin juga. Maka berarti dia memerlukan yang lain lagi, yaitu D. Nah, kalau D misalnya wajibul wujud, beres. Karena dengan D ada, maka C ada, B ada, dan A juga ada. Tapi kalau ini mungkin juga, dia memerlukan
E. Nah, kalau ini sampai kepada tidak berhingga, jadi kalau kita mengatakan bahwa semua yang ada adalah mungkinul wujud, maka apa yang akan terjadi? Terangkat terus. Semua mungkin. Sampai ujung sana adalah mungkin. Maka yang akan terjadi, tidak mungkin akan ada A di luar. Tidak mungkin. Karena masih menunggu sampai di ujung sana. Dia mungkin saja. Belum semua, belum keluar tuh. Belum masuk ke realitas ini, belum. Nah, berarti kita ketika mendapati di sini sudah terjadi ada saya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, berarti di ujung sana ada yang berhenti. Dia bukan mungkinul wujud tapi wajibul wujud, yang dia ada tanpa ada penyebabnya sama sekali. Nah, jadi akal kita tidak bisa menerima disebut sebagai rantai tidak berhingga ataupun regresi. Ini nggak bisa kita terima. Karena kalau semuanya mungkin, bagaimana dia bisa keluar? Nah, kenyataannya sudah keluar masuk ke realitas eksternal ini. Ada di luar, eksis di luar. Berarti kita mengatakan pasti berhenti sampai di satu titik, di sana ada wajibul wujud. Wajibul wujud. Nah, jadi berarti statement semua yang ada adalah mungkin wujud tidak bisa kita terima karena rupa-rupanya akal kita mengatakan harus ada wajibul wujud. Nah, karena 1 dan 2 salah, maka jika X bukan 1, X juga bukan 2, maka pastilah X ini adalah yang ketiga. Berarti ini yang benar, sebagian adalah wajibul wujud, sebagian adalah mungkinul wujud. Nah, dengan argumentasi ini kita berhasil menemukan adanya wajibul wujud di dalam realitas ini. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah wajibul wujud itu tunggal, satu, ataukah banyak? Kita memerlukan argumentasi yang lain. Argumentasi yang kedua ini adalah argumentasi bahwa wajibul wujud itu wahid, tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Oh, ini sudah kita bahas pada pertemuan kita yang kemarin. Sekarang argumentasi al-wajib wujud wahid la syarika, nah, dia tunggal, tidak ada sekutu bagi dia. Nah, ini harus mengerahkan konsentrasi untuk pembuktian ini. Ini pembuktian ini diberikan oleh Fakhrur Razi, seorang ulama Asy'ari luar biasa. Itu pikirannya luar biasa hebatnya, yang dia memberikan berbagai macam kritik terhadap kitab-kitab filsafat, dan dia memberikan argumentasi bahwa wajibul itu wahid dan tidak ada sekutu bagi dia. Jadi bahkan akal kita tidak bisa membayangkan kemungkinan wajibul wujud itu ada 2. Tidak bisa. Sebab setiap kali kita membayangkan wajibul wujud itu lebih dari 1, seketika semuanya menjadi mungkinul wujud. Nah, itu hebatnya argumentasi ini. Nah, sekarang kita membayangkan saja bahwa wajibul wujud itu lebih dari 1. Dan ini rupa-rupanya nanti kita akan sampai pada hasil akhirnya adalah ternyata semuanya tadi bukan wajibul wujud, semua adalah mungkinul wujud. Jadi A dan B kita asumsikan sebagai wajibul wujud. Jadi A dan B dua-duanya adalah wajibul wujud. Jadi ini begini. Jadi misalnya A dan B adalah X, ini asumsi kita. Asumsi. Tapi kenyataan kemudian setelah dibuktikan A dan B adalah bukan X. Nah, ini disebut sebagai khulf, berlawanan dengan asumsi kita. Nah, ini kita akan melakukan pembuktian dengan cara begini. A dan B adalah wajibul wujud. Sekarang kita bertanya kepada A dan bertanya kepada B, wahai A, wahai B, mengapa kalian dua-duanya adalah wajibul wujud? Oh, iya, kami ada tanpa ada yang menyebabkan kami. Terus apa yang membedakan antara kamu dengan B?
kata A, saya mempunyai sisi yang tidak dimiliki oleh B. Saya mempunyai sisi X yang tidak dimiliki oleh B. B mengatakan saya memiliki sisi yang tidak dimiliki oleh A, yaitu sisi Y. Sampai sini paham? Sebab kalau kita mengatakan A dan B, dua-duanya tidak ada perbedaan sama sekali, itu secara akal disebut cuma ada satu saja. Ini agak sulit membayangkannya. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain, sebenarnya dia hakikatnya adalah satu saja bendanya. Misdaknya itu cuma satu saja. Jadi yang membuat dia ada disebut misdak tadi ada 2, 3 dan seterusnya, itu karena ada yang membedakan dia. Contoh misalnya, yang membuat misdak dari konsep manusia itu menjadi banyak karena ada perbedaan antar sesama misdak tersebut. Contoh, saya tinggal daerah Ciputat, Bapak tinggal daerah mana? Ciputat juga. Oke, sama-sama Ciputat. Ciputat sebelah mana, Pak? Saya di Kampung Hutan. Udah beda tuh kita. Kok misalnya kakak Bapak tinggal di mana? Ciputat. Terus Ciputatnya di sebelah mana? Jombang. Loh, saya Jombang juga. Terus Jombangnya di jalan apa? Jalan Mawar. Loh, saya jalan Mawar juga. Jalan Mawarnya rumah nomor berapa? Nomor 3. Loh, saya nomor 3 juga. Terus Bapak istrinya siapa? Bu Eni. Loh, saya Bu Eni juga. Nah, mulai nggak ada perbedaan nih. Loh, Bu Eni yang mana? Itu Bu Eni yang dari Magelang. Loh, saya Magelang juga. Nah, ini mulai nih, nggak ada perbedaan. Bapak tinggi badan berapa misalnya? 100. Loh, saya 169 juga. Itu kalau tidak ada yang membedakan, itu sebenarnya cuma satu individu saja. Cuma pikiran kita membayangkan ada dua di situ, yang disebut sebagai imajinasi kita membayangkan, tapi kenyataannya dia cuma satu saja. Nah sama, dua-duanya wajibul wujud. Apa yang membedakan antara A dan B? A mengatakan saya punya sesuatu tidak dimiliki oleh B. B mengatakan saya memiliki sesuatu tidak dipunyai oleh A. Nah sekarang kita bertanya kepada A, wahai A, X yang ada pada diri kamu tersebut itu wajibul wujud atau mungkinul wujud? Nah, kalau dia mengatakan wajibul wujud juga. B, bagaimana wajibul wujud atau mungkinul wujud? B mengatakan wajibul wujud juga. Nah, jadi nggak ada masalah. Nah, berarti di sini ada A1, ini ada B1. Nah, sekarang A sebagai wajibul wujud ini rupa-rupanya tersusun dari A1 ditambah dengan X. Nah, ada kaidah akal bahwa bagian-bagian itu ada mendahului keseluruhan. Bagian-bagian itu ada mendahului keseluruhan. Nah, ini penting ini. Air itu H2O. Hidrogen dan oksigen. Mana duluan? Hidrogen atau air? Hidrogen. Karena hidrogen itu penyusun dari air. Mana duluan ada? Oksigen atau air? Oksigen. Karena oksigen adalah penyusun dari air. Nah sekarang mana duluan ada? A sebagai wajibul wujud atau susunan yang menyusun dia? Yang menyusun dia. Nah, kalau ada sesuatu yang mendahului wajibul wujud, seketika wajibul wujud menjadi mungkinul wujud. Jadi yang kita bayangkan A sebagai wajibul wujud tersebut, pada kenyataannya dia adalah mungkinul wujud. Karena ada yang mendahului dia, ada susunan yang menyusun dia. B yang kita bayangkan wajibul wujud tersebut, ternyata pada akhir penganalisa kita adalah mungkinul wujud. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada C atau D, maka semuanya adalah mungkinul wujud. Jadi Fahru Razi mengatakan bahwa kalau kamu membayangkan wajibul wujud lebih dari satu, seketika semuanya menjadi wujud. Jadi bahkan di dalam pikiran kita secara penalaran akal kita tidak bisa menerima ada kemungkinan wajibul wujud itu lebih dari satu.
Jadi secara kemungkinan saja kita tidak bisa menerima. Setiap kali kita membayangkan wajibul wujud lebih dari satu, seketika yang kita bayangkan itu semuanya menjadi mungkinul wujud. Hebat tuh. Jadi akal kita itu disebut sebagai secara kohriyah, secara terpaksa ataupun tidak bisa melawan, mengakui Allah itu ahad, tidak ada sekutu bagi dia. Nah, ini yang disebut sebagai, bagi kita yang muslim disebut sebagai Allah, disebut sebagai ilah. Nah, ini penting konsep ini. Akal kita tidak bisa menerima adanya ilah selain Allah, cuma ada satu. Nah, perkataan la ilaha illallah, jadi konsep ini kita tuangkan dari memahami kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Ini dua kemungkinan. Kita ambil dari misdak dulu. Di sini ada batu, ada matahari, di sini ada Allah, kemudian ada juga api. Nah, kemudian ini ada konsep ilah ataupun Tuhan. Ini ada ilah ataupun Tuhan. Nah, di sini cuma ada Allah. Nah, sekarang mana yang dimaksud la ilaha illallah di dalam Al-Quran? Kalau ini adalah bahwa kita punya konsep ilah dalam pikiran kita, konsep Tuhan. Mana misdak dari konsep Tuhan tersebut? Kita mengatakan misdak dari konsep Tuhan adalah Allah yang disembah oleh orang-orang muslim. Misdak dari konsep ilah matahari yang disembah penyembah matahari, api disembah oleh orang Majusi, dan sebagainya. Kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Jadi ini menurut tidak saya anggap sebagai ilah, tidak saya anggap sebagai ilah, tidak saya anggap sebagai ilah, meskipun misdak dari kalimat ilah termasuk mereka. Ini satu pengertian. Kita akan memilih mana pengertian yang paling tepat. Sehingga perkataan tidak ada ilah selain Allah Ta'ala, kalau kita menerapkan kepada konsep ini, kalimat ini belum menjadi kalimat yang benar. Kenyataannya kita mengatakan batu adalah ilah, matahari adalah ilah, api adalah ilah, Allah adalah ilah. Cuma mereka semua bukan ilah bagi saya. Ilah saya adalah Allah. Nah, sehingga mereka menambahkan kemudian la ilaha bihaqqin misalnya. Tidak ada ilah yang sejati kecuali Allah. Padahal kalimat itu tidak ada statement bihaqqin tersebut. Jadi maksudnya bahwa kalau kita menganggap konsep ilah tersebut mempunyai misdak atau diambil, diabstrak dari misdak yang demikian banyak, apakah Allah, batu, matahari, api, semua yang disembah oleh manusia, kita mengambil konsep ilah. Misdaknya demikian banyak, sehingga perkataan la ilaha illallah ini kurang, harus ada tambahan bihaqqin. Tapi kenyataannya tidak demikian. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kita mengabstrak ataupun mengambil konsep ilah tersebut adalah dari misdak ataupun instansi yang tunggal saja, yaitu Allah Ta'ala. Jadi dari konsep yang tunggal yang kita mengatakan, bahkan dalam pikiran tidak mungkin saya bisa mengatakan ada Tuhan selain Allah. Dari misdak yang cuma ada satu, kita mengambil konsep ilah tersebut. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Nah, kira-kira berdasarkan Al-Quran, mana yang sedang diinginkan oleh Allah Ta'ala? Yang mana? Apa yang ini? Ini si ilah, tapi ilah saya adalah Allah. Atau tidak ada ilah yang lain, yang ada cuma Allah. Nah, rupanya Al-Quran ingin mengatakan ini. Al-Quran mengatakan bahwa ilah-ilah selain Allah tersebut asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Mereka cuma nama-nama yang diberikan oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Jadi persis seperti misalnya kita punya konsep manusia. Manusia itu didefinisikan sebagai makhluk hidup yang berpikir. Dari mana kita mendapatkan konsep tersebut? Ternyata dari misdak-misdaknya. Kita ambil dari misdak tersebut konsep ini. Ini ada Amir, ada Umar, ada Badu. Nah, ini kita ambil. Oh, ternyata mereka semua adalah makhluk hidup yang berpikir. Tapi ada juga orang di zaman sekarang, konsepnya
Jadi makhluk hidup berpikir. Ini di sini ada manusia, ada Amir Badu, kemudian ada Doraemon. Kemudian ada apa lagi yang bisa ngomong itu? Yang ada zebra, ada Madagaskar. Nah, kenapa demikian? Karena konsep makhluk yang bisa berpikir bisa diterapkan kepada Doraemon. Doraemon bisa mikir. Menurut kita ngarang. Madagaskar, mereka bisa bicara, bisa berpikir. Nah, yang seperti ini mirip dengan ini. Jadi kita yang mengarang-arang bahwa Madagaskar bisa berpikir, diterapkan pada dia konsep makhluk yang bisa berpikir. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya yang benar itu konsep manusia diambil dari Amir Badu dan Umar, bukan dari Doraemon dan sebagainya. Nah, karena itu Quran mengatakan itu nama-nama yang kalian karang sendiri. Hakikatnya mereka bukan wajibul wujud sama sekali. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Mereka menjadikan atau mengambil ilah sesuatu yang tidak bisa menciptakan dan justru mereka diciptakan. Jadi lihat, Allah membuat kriteria ilah. Jadi ilah itu dia yang harus bisa mencipta, bisa menghidupkan, mematikan, membangkitkan. Nah, itu tidak dimiliki oleh batu dan sebagainya. Jadi kita mengabstrak atau mengambil konsep ilah itu hanya bisa dari satu misdak saja, yaitu wajibul wujud yang wahid la syarikalah tersebut. Nah, sementara kalau orang mengatakan batu sebagai ilah, nah itu cuma ngarang saja. Seperti tadi kasus Doraemon, seperti Madagaskar. Ketika diperlihatkan dalam film kartun dia bisa berpikir dan sebagainya, dia dianggap sebagai misdak atau instansi dari konsep makhluk yang bisa berpikir, padahal tidak demikian. Nah, ini penting. Jadi pemahaman kita menyangkut bahwa wajibul wujud la syarikalah ini mempengaruhi pemahaman kita terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Kalau untuk yang ini maka kita tidak memerlukan bihakin lagi. La ilaha illallah itu sudah cukup kalimat tersebut, karena kita mengabstrak konsep ilah tersebut dari zat wajib wujud ta'ala tadi. Baik. Bisa dipahami sampai di sini? Gak apa-apa, pelan-pelan. Ini akan terus diulang nih. Mafhum dan misdak akan terus diulang. Maksudnya kita akan terus bertemu dengan istilah ini, wajibul wujud dan mumkinul wujud juga akan terus diulang. Tadi kita sudah baca kitabnya Pak Nafiz dari kitab Nuruz Zolam, kita baca sebagai tabaruk kepada Syekh Ahmad Marzuki dan juga pensyarahnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Syafi'i. Kita sampai pada Fallahu mawjudun qadimun baqi. Allah itu mawjud, ada, qadim, dia tidak ada permulaan dan dia baqi. Nah, begitu dia wajibul wujud tadi, wajibul wujud, maka seketika dia menjadi qadim, tidak ada permulaan sebab dia tidak memiliki sebab. Dan dia pun menjadi baqi, kekal abadi, tidak ada kesudahannya karena dia wajib tadi, keberadaan dia tanpa ada sebab yang menyebabkan dia. Jadi dan tidak bisa dibayangkan ketiadaan dia. Baik, sampai di sini ada yang akan bertanya? Ini paham atau hampa? Enggak apa-apa. Tapi kita secara akal tadi sampai pada kesimpulan seperti yang dibuktikan oleh Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala, bahwa mustahil terjadi wajibul wujud lebih dari satu. Setiap kali kamu mengasumsikan lebih dari satu wajibul wujud, pada kenyataan akhirnya ternyata yang kamu bayangkan itu semua adalah mungkinul wujud. Jadi bahkan dengan akal, pengandaian akal saja kita tidak bisa mengandaikan terjadi lebih dari satu wajibul wujud, apalagi pada realitas yang ada di luar kita. Nah, konsep wajibul wujud itulah
dari misdaknya yang cuma satu, yaitu Allah wahid la syarikalah tersebut, kita mengambil ataupun mengabstraksi satu konsep disebut sebagai ilah, sehingga bagi kita ilah itu cuma satu misdaknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain Allah subhanahu wa ta'ala bukan ilah, itu cuma nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu namakan, kata Allah subhanahu